Guys, pernah bayangin gak sih dunia kreatif tanpa manusia? Gimana kalau semua karya seni, musik, dan desain diciptakan oleh mesin? Tenang, ini bukan cerita fiksi ilmiah kok. Ini adalah kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang. Tapi, dengan teknologi artificial intelligence atau AI yang makin canggih, dunia kreatif kayak desain grafis, edit video, bahkan bikin musik, lagi berubah banget. AI bisa melakukan tugas-tugas ini dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Bayangin AI kayak asisten super canggih yang bisa bantuin kita berkarya, dari yang gampang sampai yang susah. AI bisa membantu kita menemukan inspirasi, menyelesaikan proyek, dan bahkan mengoptimalkan hasil karya kita. Keren kan? Ini seperti memiliki partner kreatif yang tidak pernah lelah dan selalu siap membantu. Dulu, kita cuma bisa lihat mesin-mesin pintar di film Hollywood. Mereka tampak seperti mimpi yang jauh dari kenyataan. Sekarang, AI udah jadi kenyataan yang ngubah cara kita berkarya. Teknologi ini sudah ada di sekitar kita dan terus berkembang. Perubahan ini nggak datang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari penelitian dan pengembangan bertahun-tahun. AI terus belajar dan berkembang, bahkan udah bisa dipakai di banyak bidang, termasuk industri kreatif. Dari seni visual hingga musik, AI membuka peluang baru yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Nah, di era baru yang penuh inovasi ini, penting banget buat kita, para kreator, buat kenal dan manfaatin AI dengan bijak. Kita harus belajar bagaimana menggunakan alat ini untuk meningkatkan kreativitas kita. Tujuannya bukan buat gantiin peran manusia, tapi justru buat ningkatin potensi kreatif kita. AI adalah alat yang bisa memperluas batasan kita. Dengan kerjasama yang oke antara manusia dan AI, kita bisa bikin karya-karya yang lebih inovatif dan keren di masa depan. Kolaborasi ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi, siap-siap buat masuk ke era baru kreativitas yang dibantu sama kecerdasan buatan. Masa depan kreatif ada di tangan kita dan AI. Oke, mungkin ada yang khawatir AI bakal ngambil kerjaan para seniman dan kreator. Tenang, jangan panik dulu. AI emang lagi naik daun. Tapi bukan berarti kita bakal digantiin sama robot-robot kreatif. Ingat, AI dibikin bukan buat gantiin, tapi buat bantuin kita. AI emang canggih, bisa belajar dan beradaptasi. Tapi ada satu hal yang nggak bisa ditiru sama AI, sentuhan manusia. Karya seni itu unik karena ada emosi, cerita, dan pengalaman pribadi di baliknya. Nah, hal-hal kayak gini yang nggak bisa diajarin ke mesin, guys. Kabar baiknya, sekarang udah banyak banget alat-alat AI yang bisa dipakai para kreator. Bahkan buat yang baru belajar sekalipun. Contohnya, Adobe Sensei, fitur canggih yang ada di aplikasi Adobe Creative Cloud. Bayangin Photoshop yang udah canggih, ditambah fitur AI yang bisa ngedit foto otomatis, ngasih rekomendasi warna, bahkan ngerubah ekspresi wajah dengan detail. Nggak cuma itu, ada juga Runway ML, platform yang ngebantu kita buat bereksperimen sama AI dalam bikin video. Kita bisa ganti background video secara langsung, nambahin efek visual yang dramatis, bahkan bikin animasi yang kayak asli dengan gampang. Keren banget kan? Buat para musisi ada AIVA, Artificial Intelligence Virtual Artist, yang bisa bantu bikin musik original dalam berbagai genre. Atau coba deh, explore Jukebox dari OpenAI. AI yang bisa bikin lagu lengkap sama vokal, instrumen, lirik dalam berbagai gaya musik. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara AI bisa bikin karya kita makin kece? Pertama, AI bisa bantu kita ngerjain tugas-tugas yang ngebosenin dan makan waktu. Misalnya, ngedit foto produk buat toko online, bikin thumbnail video YouTube, atau bahkan mixing dan mastering lagu. Dengan bantuan AI, kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting, yaitu menuangkan ide kreatif dan nyoba konsep baru. Kedua, AI bisa kasih kita masukan dan rekomendasi yang berguna buat ningkatin kualitas karya. Misalnya, AI bisa analisis tren desain terbaru, ngasih saran komposisi foto yang lebih menarik, atau bahkan prediksi genre musik yang lagi hits di pasaran. Dengan data dan analisis yang akurat, kita bisa bikin karya yang lebih relevan dan disukai sama target penonton. Salah satu hal yang bikin AI keren banget adalah kemampuannya dalam bikin konten digital. Dari gambar, video, sampai musik, AI bisa bantu kita bikin semuanya. Udah pernah dengar tentang DALL-E 2 dari OpenAI? Platform ini revolusioner banget. Platform ini bisa hasilin gambar-gambar yang kayak asli cuma dari deskripsi teks. Bayangin, kita cuma perlu nulis deskripsi, dan AI langsung ngerti. Tinggal ketik aja objek, gaya, atau suasana yang kita mau, dan voila.
Gambar yang kita bayangkan langsung jadi nyata. DALL-E 2 bakal sulap imajinasi kita jadi karya visual yang menakjubkan. Hasilnya bisa dipakai untuk berbagai keperluan, dari seni hingga bisnis. Nggak cuma gambar statis, AI juga bisa bikin video loh. Video yang dihasilkan bisa sangat profesional. Platform kayak Synthesia dan Lumen Viman ngebantu kita bikin video animasi dan video penjelasan berkualitas tinggi dalam hitungan menit. Sangat efisien untuk content creator. Tinggal pilih template, masukin teks, tambahin musik, dan video siap diupload. Gampang banget kan? Dan jangan lupa musik. Musik juga bisa dibuat oleh AI. AI kayak Amper Music dan Jukebox bisa bikin musik original dalam berbagai genre dan gaya. Musik yang dihasilkan bisa sangat variatif. Kita bisa tentuin mood, tempo, instrumen, dan AI bakal bikinin musik yang sesuai sama kebutuhan kita. Gokil AI, kreativitas kita jadi nggak ada batasnya. Pertanyaan besarnya, bisakah AI beneran kreatif kayak manusia? Mungkin belum sepenuhnya. Sejauh ini, AI masih ngandelin data dan algoritma yang dibikin sama manusia. Artinya, AI masih belajar dari karya-karya yang udah ada, belum bisa bikin sesuatu yang bener-bener baru dan orisinal. Tapi, bukan berarti AI nggak bisa bantu kita dalam nyari ide-ide baru. Justru, AI bisa jadi partner brainstorming yang andal. Dengan analisis data, tren, dan pola, AI bisa kasih kita perspektif baru yang mungkin belum pernah kepikiran sebelumnya. Jadi meskipun AI belum bisa gantiin peran manusia sebagai kreator, AI bisa jadi alat yang ampuh buat memicu kreativitas dan dorong kita buat berpikir out of the box. Meskipun AI terus berkembang, ada satu hal yang nggak akan pernah bisa digantiin sama mesin sentuhan manusia. Karya seni itu unik karena ada emosi, cerita, dan pengalaman pribadi yang dituangin di dalamnya. Hal-hal ini yang nggak bisa diprogram ke dalam AI. Manusia punya kemampuan buat ngerasain, berempati, dan mengomunikasikan emosi lewat karya seni. Kita bisa ngerasain kebahagiaan saat lihat lukisan yang indah, terharu saat dengerin lagu yang menyentuh hati, atau terinspirasi saat baca puisi yang puitis. Nah, AI mungkin bisa niru teknik dan gaya, tapi nggak akan pernah bisa niru esensi dan jiwa dari karya seni yang dibikin sama manusia. Perkembangan AI di industri kreatif juga nimbulin pertanyaan etis yang penting buat dibahas. Teknologi ini berkembang pesat dan membawa banyak perubahan. Salah satunya adalah hak cipta, yang menjadi isu utama dalam penggunaan AI. Kalau AI bisa bikin karya seni, siapa yang berhak atas karya tersebut? Ini adalah pertanyaan yang kompleks, dan belum ada jawaban pastinya. Apakah programmer yang bikin AI, pengguna yang ngasih instruksi, atau AI itu sendiri? Semua pihak ini punya peran penting dalam proses penciptaan. Selain itu, ada juga isu tentang plagiarisme yang semakin rumit dengan adanya AI. AI belajar dari data yang dikasih, dan terkadang AI bisa hasilin karya yang mirip banget sama karya yang udah ada. Ini bisa jadi masalah besar. Hal ini tentu aja nimbulin pertanyaan tentang orisinalitas dan keaslian karya seni yang dibikin pakai bantuan AI. Apakah karya tersebut masih bisa dianggap asli? Penting buat kita pakai AI secara etis dan bertanggung jawab. Kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi ini. Kita harus pastiin bahwa penggunaan AI nggak ngelanggar hak cipta atau ngerugiin kreator asli. Transparansi juga penting dalam setiap langkah. Kalau kita pakai AI dalam proses kreatif, sebaiknya kita kasih tahu penonton biar mereka bisa nilai karya kita dengan adil. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan. Masa depan industri kreatif adalah kolaborasi antara manusia dan AI. AI bakal jadi partner kreatif yang bantuin kita explore ide-ide baru, ningkatin kualitas karya, dan jangkau penonton yang lebih luas. Bayangin kita bisa gabungin kemampuan unik manusia, kayak kreativitas, emosi, dan empati, sama kemampuan AI, kayak kecepatan, presisi, dan analisis data. Kolaborasi ini bakal hasilin karya-karya yang luar biasa, inovatif, dan belum pernah kebayang sebelumnya. Jadi, gimana kita bisa manfaatin AI dengan optimal di era digital ini? Pertama, jangan takut buat bereksperimen. Jelajahi berbagai alat AI yang tersedia, dan temukan yang paling cocok sama kebutuhan dan gaya kreatif kita. Kedua, teruslah belajar dan kembangkan skill kreatif kita. Ingat, AI cuma alat, kualitas karya tetap bergantung sama kreativitas dan keahlian kita sebagai kreator. Ketiga, gunakan AI secara etis dan bertanggung jawab. Pastikan kita hargai hak cipta dan kasih kredit kepada kreator asli.
Terakhir, jangan lupa buat tetap jadi manusia. Tuangkan emosi, cerita, dan pengalaman pribadi kita ke dalam karya seni yang kita bikin. Dengan begitu, karya kita bakal punya keunikan dan sentuhan personal yang gak tergantikan sama mesin. Intinya, AI adalah teknologi yang hebat yang bisa bawa perubahan besar di industri kreatif. Daripada takut atau menghindar, lebih baik kita pelajari dan manfaatin AI sebaik mungkin buat ningkatin kualitas karya kita. Ingat, kunci kesuksesan di era digital ini adalah kolaborasi antara manusia dan mesin. Dengan gabungin kreativitas dan inovasi manusia sama kecanggihan AI, kita bisa bikin karya-karya yang luar biasa dan menginspirasi dunia. So, siap-siap buat masuk ke era baru kreativitas yang didukung sama artificial intelligence.